Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga pada pertemuan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pada pertemuan-pertemuan setelahnya kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi ini, perkuliahan yang kita lakukan harus tetap jalan. Kita harus tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Pendidikan ibaratnya adalah sesuatu hal yang harus tetap kita lakukan bagaimanapun keadaannya, karena pendidikan adalah suatu hal pokok di dalam kehidupan kita. Baik para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan di dalam mata kuliah Humas dan Keprotokolan ini pada Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, deskripsi mata kuliah Humas dan Keprotokolan ini, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh program studi S1 Administrasi Pendidikan Perkantoran agar mahasiswa memiliki wawasan, pengetahuan, dan kompetensi di bidang komunikasi dan kehumasan, baik itu pada instansi pemerintah maupun pada instansi swasta atau pada perusahaan bisnis. Selain itu, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik di dalam internal perusahaan maupun dalam hubungannya eksternal perusahaan, untuk membekali mahasiswa agar mampu memasuki dunia kerja dengan baik itu untuk bidang pendidikan maupun untuk bidang non-pendidikan. Nah, beberapa hal nanti yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini adalah hakikat komunikasi, baik itu dasar-dasar komunikasi, kode etik komunikasi khususnya di dalam humas, terus kemudian bagaimana membentuk opini publik dan hal-hal lain yang terkait dengan komunikasi dan keprotokolan nantinya. Nah, alur perkuliahan di dalam masa pandemi ini nantinya insya Allah akan kita lakukan secara full online selama 1 semester. Total ada 16 kali pertemuan. Aspek pengembangan yang kita tetap harus kita jaga adalah meliputi aspek kognitif, afektif maupun aspek psikomotor. Nah, untuk mencapai aspek tersebut, maka kita akan melakukan pembelajaran secara online, di mana secara online ini akan terbagi menjadi 2 nantinya. Yang pertama adalah sinkronus, artinya bahwa pembelajaran ini nanti kita akan bersama-sama kita lakukan secara online, real time, pertemuan dengan menggunakan salah satu aplikasi yang dapat menghubungkan kita secara real time dengan tatap muka secara online. Itu yang disebut dengan sinkronus online learning. Yang kedua adalah asinkronus. Maksudnya di sini nanti pembelajaran tetap dilakukan secara online, namun kalian dapat mengakses pada waktu yang tidak harus sama pada saat saya mengupload materi dengan kalian mempelajari materi tersebut. Misal saya mengupload pada pagi hari, kalian bisa mengaksesnya siang hari atau sore hari.
Terus kemudian yang selanjutnya adalah penugasan. Penugasan ini akan dilakukan secara mandiri maupun secara kelompok. Secara mandiri nanti ada beberapa hal yang bisa kalian pilih, salah satu dari beberapa bentuk tugas yang nantinya akan kalian kumpulkan sesuai dengan minat dan passion kalian pada bidang humas itu, pada bagian yang mana. Nanti pada bagian di akhir-akhir akan nampak jenis tugas mandiri yang bisa kalian pilih. Yang kedua adalah kelompok. Nah, penugasan kelompok di sini seperti di dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, bahwa penugasan di dalam perkuliahan kelompok kalian diwajibkan untuk membuat makalah, membuat PowerPoint, dan bedanya di dalam perkuliahan online ini nantinya kalian diminta untuk membuat video presentasi atas makalah yang sudah kalian buat. Terus kemudian pengumpulan tugas sesuai dengan jenis penugasan, ada mandiri dan kelompok. Terus kemudian setelah tugas dikumpulkan, maka di situ ada diseminasi hasil penugasan kalian, baik itu secara mandiri maupun secara kelompok, dan diakhiri dengan evaluasi. Hal yang sama sesuai dengan jenis penugasan, yaitu dilakukan secara mandiri maupun secara kelompok. Nah, ini adalah beberapa pilihan tugas mandiri dan kelompok yang dapat kalian pilih. Yang pertama, untuk tugas mandiri ada praktek kehumasan ya. Ini tugas mandiri meliputi praktek kehumasan, diantaranya ada MC, kalian menjadi Master of Ceremony dalam suatu acara, bebas acaranya apa saja. Terus kemudian kalian bisa melakukan pidato, kalian bisa menjadi presenter, kalian bisa menjadi moderator. Terus kemudian kalian bisa membuat semacam company profile. Silahkan nanti disesuaikan, berarti di sini hasilnya berupa suatu video ya. Terus kemudian menulis di media massa. Media massa yang dimaksud di sini adalah media massa yang dilakukan secara online. Ada beberapa media massa yang memang memfasilitasi untuk seseorang bisa menjadi volunteer untuk menulis suatu berita di media massa tersebut. Misalkan kalian bisa menggunakan detik.com, Kompasiana, apa itu, Surya, yang pokoknya Surya atau Jawa Pos atau apa saja yang di situ media massa secara online. Perlu diingat bahwa di sini media massa tidak diperkenankan untuk menggunakan media sosial ya. Misalkan Facebook, Twitter, Instagram itu tidak diperkenankan, tetapi menggunakan media massa yang secara resmi. Terus kemudian kalian bisa membuat iklan, kalian bisa membuat poster, atau kalian bisa membuat film pendek. Ya, dimana intinya di sini adalah kalian mempraktekkan tentang kehumasan, bagaimana menjalin suatu komunikasi atau memberikan suatu informasi kepada seseorang. Itu yang dilakukan secara mandiri atau tugas mandiri. Yang selanjutnya adalah kelompok. Mohon maaf kalau kelompok tidak ada pilihan, yaitu kalian harus membuat suatu makalah. Silahkan nanti dibagi menjadi beberapa kelompok mahasiswa yang ada di dalam kelas. Itu membuat makalah, terus kemudian hasilnya adalah makalah itu sendiri, PowerPoint, dan yang terakhir adalah video presentasi. Cakupan materi diskusi kita di dalam pembuatan makalah yang secara kelompok tadi. Yang pertama ada ruang lingkup kehumasan yang warna merah. Ini nanti akan
kita bahas secara bersama-sama. Maksudnya dosen sebagai penyaji di dalam materi ini. Terus kemudian yang warna hitam yaitu mulai komunikasi, pentingnya keberadaan humas dalam organisasi, negosiasi, keprotokolan dan ruang lingkupnya. Terus kemudian apa saja alat-alat humas itu yang meliputi iklan, pameran, media internal, fotografi, film, pers dan lain sebagainya. Jadi poin kedua sampai dengan poin ke-6 itu nanti yang akan menjadi tugas kelompok. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 materi yang akan dibagi di dalam kelas untuk dibuat makalah. Terus kemudian untuk jadwal pertemuan kita, di pertemuan ke-1 ada pendahuluan, yaitu pertemuan pada kegiatan hari ini. Yang kedua ada penjelasan dosen. Jadi minggu depan kalian akan membahas materi yang pertama, tetapi nanti penyajian materi akan dilakukan oleh dosen. Yang pertemuan ketiga adalah pengumpulan seluruh tugas kelompok, makalah dan video presentasinya. Ini dikumpulkan pada minggu ketiga, dan pada minggu ketiga tersebut dimulai diskusi kelompok yang pertama. Terus kemudian pertemuan keempat sampai dengan ke-7 adalah diskusi kelompok 2 sampai dengan kelompok 5, pertemuan ke-8 UTS 9 sampai dengan 16. Pada pertemuan 9 itu ada penjelasan dosen, nanti di situ juga ada pengumpulan tugas individu, video hasil atau publikasi tulisan. Jadi di sini di pertemuan ke-9 ya, berarti pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-15 di situ adalah diseminasi dari hasil tugas individu. Dan pada pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, secara detail terkait dengan bagaimana perkuliahan kita nantinya, kalian bisa akses di Sipejar untuk SAP di dalam perkuliahan ini. Dan saya ingatkan bahwa nantinya setiap kali kalian mengikuti perkuliahan baik secara sinkronus maupun asinkronus, jangan lupa untuk melakukan presensi terlebih dahulu pada menu yang ada di Sipejar. Terima kasih, sukses selalu buat kalian, buat kita semua. Jangan sampai pandemi ini membuat pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Sukses selalu buat kalian, sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.